Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Lebur Sukma. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Pak Kusno berjalan menuju ke salah satu warung makan. Mungkin di sana dia bisa mendapatkan tumpangan atau tukang ojek. "Bu, kopi hitamnya satu ya," pinta Pak Kusno saat sudah duduk di salah satu bangku dalam warung. Ibu pemilik warung mengiyakan permintaan Pak Kusno dan langsung membuat pesanannya. Pak Kusno mengedarkan pandangan. Warung itu tidak terlalu besar, hanya ada beberapa pengunjung. Dua orang di sudut sedang makan dan satu orang di sudut lainnya dekat dengan jendela. "Monggo Pak," ucap ibu pemilik warung sambil meletakkan secangkir kopi. "Matur nuwun Bu." "Maaf, kalau desa Seruni, lewat mana ya Bu?" tanya Pak Kusno sembari mengambil secangkir kopi yang masih mengepul. Sejenak Pak Kusno melihat perubahan ekspresi dari ibu pemilik warung. Wanita parubaya itu terlihat bingung sekaligus penasaran. "Ada acara apa ya Pak? Kok mau pergi ke desa Seruni sih?" tanya ibu pemilik warung. "Oh, ada urusan keluarga Bu. Dulu sekali saya pernah ke sana, tapi saya lupa letak jalan masuknya," kata Pak Kusno. "Bentar ya Pak, mungkin Mas Aryo bisa membantu," ucap ibu itu sambil melangkah pergi untuk menuju laki-laki yang sedang duduk di dekat jendela. Pak Kusno diam memperhatikan. Mereka sedang berbicara sesuatu. Setelah beberapa saat, ibu pemilik warung kembali ke arah Pak Kusno, diikuti oleh laki-laki itu. "Ini Mas Aryo. Mungkin dia bisa bantu Bapak pergi ke desa Seruni," ucapnya dan langsung pergi meninggalkan mereka. "Kusno," kata Pak Kusno memperkenalkan diri. "Aryo, tadi Ibu Sumi bilang Bapak mau pergi ke desa Seruni," tanya Aryo lugas. "Iya Mas, saya dulu pernah ke sana, tapi sepertinya saya salah turun bus," kata Pak Kusno sambil nyengir dan garuk-garuk kepala. "Desa Seruni ada di balik bukit ini Pak. Kebetulan saya warga sana. Kalau Pak Kusno mau, bisa saya antar. Tapi ada ongkosnya ya," ucap Aryo sambil nyengir. "Oh ya gampang Mas masalah itu. Mas Aryo udah makan belum? Kalau belum makan dulu, sekalian nanti saya yang bayar aja," kata Pak Kusno tersenyum lega. "Wah, kebetulan belum Pak," kata Aryo tanpa malu-malu. Aryo sendiri memiliki perawakan yang tinggi, dengan kulit gelap, rambut coklat kemerahan serta badan yang kekar. "Ya udah, makan dulu sepuasnya, baru kita berangkat," ucap Pak Kusno. Tanpa menunggu lama, Aryo pun langsung memesan makanan pada Bu Sumi. Pak Kusno yang melihat porsi Aryo terkekeh senang. Dia suka sekali melihat orang yang begitu lahap. "Pelan-pelan, saya nggak buru-buru kok," kata Pak Kusno. "Pak Kusno mau ke desa Seruni ada keperluan apa Pak?" tanya Aryo setelah menelan nasi yang dia kunyah. Sejenak Pak Kusno ragu, tetapi mengingat anak muda di depannya itu warga desa Seruni, mungkin bisa sedikit membantu. "Saya mau ke Lembah Pati," ucap Pak Kusno pelan.
Tiba-tiba saja Aryo tersedak nasi yang dia kunyah, sehingga Pak Kusno menepuk punggungnya dan memberikan air minum. Beneran Pak? Pak Kusno tahu kan, itu tempat apa? Tanya Aryo kaget. Pak Kusno menghela napas. Benar dugaannya anak muda ini pasti tahu tentang Lembah Pati. Saya tahu. Ada masalah di keluarga saya dan harus diselesaikan di tempat itu. Mendengar ucapan Pak Kusno, Aryo menelan ludah. Di pikirannya saat ini orang tua yang ada di depannya sedang merencanakan untuk melakukan pesugihan. Aryo sedikit mendekatkan kepalanya ke arah Pak Kusno. Bapak mau pesugihan? Tanya Aryo polos. Mendengar pertanyaan Aryo, justru Pak Kusno tergelak. Bibirnya tersungging senyum. Kalau cuma beli kepalamu saja, tanpa pesugihan pun aku mampu. Sekali lagi Aryo menelan ludah. Ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Pak Kusno yang menyadari itu buru-buru mengambil gelas kopi dan segera meminumnya. Kamu dari desa Seruni kan? Kalau begitu, kamu kenal dengan Ki Dayat? Tanya Pak Kusno. Loh, Pak Kusno kenal sama Ki Dayat? Dia kakek saya, Pak, kata Aryo sembari membakar rokok. Kamu cucunya Dayat? Wah, kok bisa kebetulan kayak gini ya? Ya udah, kapan kita bisa berangkat? Tanya Pak Kusno bersemangat. Sungguh di luar dugaan. Ada banyak orang yang bisa saja dimintai bantuan, justru cucu Dayat sendiri yang datang kepadanya. Ini beneran jalan ke desa Seruni? Tanya Pak Kusno sedikit keras. Tubuhnya tergoncang karena jalanan bebatuan yang tidak rata. Bener Pak, jalannya itu tinggal ini. Sebentar lagi sampai kok, ucap Aryo menambahkan laju kecepatan motornya. Benar saja 10 menit kemudian Pak Kusno melihat sebuah gapura kayu sederhana dengan tulisan Desa Seruni. Motor pun terus melaju, menembus jalanan desa yang sudah sepi. Hari sudah mulai gelap, kumandang azan maghrib juga sayup terdengar. Hingga Aryo membelokkan sepeda motornya untuk masuk ke dalam pekarangan rumah. Aryo langsung saja memarkirkan sepeda motornya dan beranjak untuk menuju ke arah pintu depan. Sedangkan Pak Kusno masih berdiri di pekarangan, memperhatikan sekeliling. Tempat ini tidak banyak berubah. 20 tahun berselang hanya ada beberapa rumah baru. Assalamualaikum, Mbah. Salam Aryo sambil mengetuk pintu rumah beberapa kali. Cukup lama mereka menunggu hingga seorang yang sudah berumur muncul dari balik pintu rumah. Waalaikumsalam. Loh, surup-surup kok malah mulai tole. Ngapunten, Mbah. Niki enten tamu, ucap Aryo sambil menunjuk ke arah Pak Kusno. Sejenak Ki Dayat memperhatikan, menyipitkan matanya, mencari tahu siapa gerangan tamu yang dimaksudkan oleh cucunya. Lalio, ucap Pak Kusno, berjalan maju agar wajahnya lebih terlihat jelas. Walah, kampret. Tak kira sopo, ucap Ki Dayat yang langsung memeluk Pak Kusno erat. Wes, ayo mlebu sek, lanjut Ki Dayat. Pak Kusno menurut dan langsung masuk ke dalam rumah. Sekilas dia melihat tempat itu, tidak banyak yang berubah, sama seperti saat terakhir dirinya berkunjung bersama Sukmaji. Dayat, salah satu orang yang waktu itu membantu mereka ke Lembah Pati. Dahulu bapaknya Dayat merupakan sesepuh dari desa Seruni. Mungkin saat ini dialah yang menggantikan orang tuanya. Wes, diomben dhisik, saonone ya, kata Ki Dayat setelah mereka selesai melakukan ibadah. Di hadapan mereka tersaji suguhan sederhana, ada kopi hitam dan singkong goreng. Melihat hidangan yang disuguhkan, Pak Kusno menelan ludah. Dia suka sekali dengan singkong goreng, apalagi buatan istrinya. Wes, ngerti wes senenganku, keke Pak Kusno, yang langsung menyambar singkong goreng di atas piring seng dan langsung memasukkannya ke dalam mulut. Oh, has, ucap Pak Kusno tidak jelas. Mulutnya mengecap dengan cepat, tidak menyadari kalau singkong itu baru saja ditiriskan dari penggorengan. Aryo yang ada di samping Ki Dayat seketika menahan tawa. Oh, malah atrasi kus,
Kakak Hidayat. Orang ngerti yo, jawab Pak Kusno. Hidayat menggeleng. Saiki aku arep takon, apa keperluanmu menyang nang panggonan iki? Tanya Hidayat. Pak Kusno tidak langsung menjawab. Dia mengambil sebatang rokok kemudian membakarnya. Dihisapnya dalam-dalam benda putih itu. Lembah Pati. Aku harus menyang mrono, kata Pak Kusno sambil mengebuskan asap putih dari mulutnya. Lembah Pati? Kanggo opo? Tanya Hidayat keheranan. Sedangkan Aryo yang ada di samping mereka hanya menonton, tidak berani berkomentar sama sekali. Dia tahu Lembah Pati merupakan tempat yang dikeramatkan di desanya. Putuku Yat, putuku diincer karo ingon-ingone Sukmaji, kata Pak Kusno gamblang. Sek, bukan ritual kayus dilakoni. Kok iso demi Sukmaji ngincer putumu kuwi? Kata Hidayat kebingungan. Lantas Pak Kusno menceritakan semua yang sudah terjadi. Dari semenjak kepulangan mereka dari Lembah Pati hingga kembalinya Dinda ke rumah Sukmaji. Selesai bercerita, Hidayat hanya menghela napas panjang. Dia tahu seperti apa lelaku yang sudah dilakukan oleh keluarga Sukmaji. Kalau memang benar ritual lebur sukma sudah tidak berfungsi, maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anak cucu Sukmaji hanya dengan membakar demit itu. Gus, aku durung ngerti kok iso sengkala nyurupi amat. Kudune bocah lanang kae dijogo karo Ratmi. Yen ritual lebur sukmane rusak, mesti ora bakal ngaruh karo amat toh? Tanya Hidayat penasaran. Mergo ono sak ngudari ikatane Ratmi karo Ahmad. Aku yo lagi ngerti mau esok, kata Pak Kusno yang langsung menceritakan kejadian yang dia alami sewaktu akan pergi ke tempat ini. Goblok Ahmad, tapi aku rak ngolehke kowe menyang ning Lembah Pati bengi iki, ucap Hidayat. Pak Kusno terkesiap. Dia kaget dengan ucapan temannya itu. Kenapa? Kabeh kowe ana wektune, Gus. Aku cek kelingan. Sesembahane keluargane Sukmaji bakal dilakokno ning dina Selasa kliwon. Percuma yen mangkat bengi iki, kata Hidayat. Waktune kuwi wis mepet Yat. Yen aku rak lek ndang ngerti cara ngobong demit kae. Ora mung putuku, bojoku yo iso mati diuntal demit kae, kata Pak Kusno sedikit kesal. Sejenak mereka saling pandang. Hidayat mengerti akan kegelisahan Pak Kusno, tapi dia sendiri juga tidak bisa membiarkan temannya itu masuk ke dalam Lembah Pati saat ini juga. Dia punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Tanpa berkata apa-apa, Hidayat bangkit dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Pak Kusno terlihat beberapa kali menghela napas dalam-dalam. Rasanya sudah lama sekali dia meninggalkan rumah. Beberapa kali dia mengecek handphonenya, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Sabar nggih Pak, kata Aryo saat melihat kegelisahan yang ada di wajah Pak Kusno. Pak Kusno tersenyum. Yo ngene iki urip. Joko simbahmu yo. Arya menanggapi Pak Kusno dengan tersenyum. Tidak ada perbincangan lagi. Arya merasa tidak enak jika harus mengganggu teman kakaknya lebih jauh. Cukup lama mereka menunggu dalam diam, hingga akhirnya Hidayat keluar. Nampak mukanya sedikit pucat dan berkeringat. Esok kowe iso menyang ning Lembah Pati. Tapi aku ra iso ngeterake. Golek ana guwa sing ana sendange. Ning kono kowe bakal ngerti kepriye carane ngobong demit kae, kata Hidayat lantang. Suwun Yat, bengi iki aku nunu turun ning kene yo, kata Pak Kusno. Ra oleh, jawab Hidayat singkat. Pak Kusno kaget. Dia kira temannya itu mau memberinya tumpangan untuk tidur. Pak Kusno sudah mau beranjak pergi. Ya wes lah, tak golek masjid, kata Pak Kusno merajuk. Guyon lah guyon.
Wis tua kok mutungan ki, kata Kidayat tertawa terbahak. Sedangkan Pak Kusno sudah mau mengambil singkong dan menjajalkannya ke mulut Dayat. Namun ia urungkan jauh lebih baik dia makan sendiri, ketimbang menyerahkan makanan favoritnya itu ke orang lain. Pagi sudah menjelang, suara kokok ayam terdengar saling bersahutan. Selepas mereka selesai mengobrol, Kidayat meminta Aryo untuk mengantarkan Pak Kusno ke dalam kamar untuk beristirahat. Kos, tangi wis subuh. Ibadah sek cok menyang kono, kata Kidayat mencoba membangunkan Pak Kusno yang tidur seperti orang mati. Bentar toh bu, bapak masih ngantuk ini, kata Pak Kusno tidak jelas. Kidayat terkekeh, timbul rasa ingin mengerjai teman lamanya itu. Yalah, malah kaya bayi tua, ucap Kidayat sembari mendorong punggung Pak Kusno dengan kakinya. Puk. Aduh, orang Pak Kusno saat tubuhnya terjatuh ke lantai. Ngopo toh, kata Pak Kusno jengkel sambil mencoba berdiri. Wis subuh, jararep nang lembah pati, kata Kidayat langsung keluar kamar. Wong gendeng, gugah alus lak yo iso, gerutu Pak Kusno sambil memegangi pantatnya yang terasa nyeri. Makan nenek digugah alus aja malah kaya bayi tua, timbal Kidayat saat mendengar gerutuan Pak Kusno. Setelah semua persiapan selesai, Pak Kusno dan Kidayat duduk di amben ruang tamu. 2 gelas kopi tersaji di depan mereka. Aryo kemana? Tanya Pak Kusno. Wes menyang ning pasar. Di ngapura yo, aku reso ngeterake. Cek apal to dalane menyang Lembah Pati? Tanya Kidayat. Ora apa-apa, penting aku jeluk dungone. Nek ana apa-apa karo awakku, tolong kabarno bojoku yo, kata Pak Kusno sambil menyerahkan secari kertas bertuliskan nomor handphone milik Mbok Marni. Eleng ya Kus, kowe kudu tekan gua kuwi sadurunge surup. Yen luwih saka wektune, demit ning panggonan alas iku bakal ngincer awakmu, kata Kidayat serius. Pak Kusno mengangguk. Dia tahu konsekuensi yang akan dilakukannya. Aku pamit sik, suwun suguhane, kata Pak Kusno yang langsung beranjak keluar rumah. Ia segera berjalan untuk menembus kabut pagi. Arahan dari Dayat sudah jelas, berjalan sampai ujung kampung dan ikuti jalan setapak berbatu. Setelah menemukan pohon bambu kembar, ikuti arah menuju sungai. Dalam perjalanannya Pak Kusno tidak bertemu satu warga. Dirinya merasa aneh, tidak mungkin dia seseruni sesepi ini. Namun pikiran itu dia tepis dan terus saja melangkah ke depan. Saat sudah sampai di ujung desa, tidak sulit menemukan jalan setapak yang dimaksud oleh Kidayat. Baru saat dia memasuki hutan, suasana sedikit berubah. Meski dalam keremangan subuh, dia merasakan seperti banyak pasang mata yang memperhatikannya. Awalnya Pak Kusno ragu, namun ketika teringat dengan Dinda, hatinya kembali mantap dan terus berjalan untuk menuju ke Lembah Pati. Sudah beberapa jam Pak Kusno berjalan. Sejenak dia berhenti, melihat sinar mentari yang mulai menembus pepohonan. Kini di sekitarannya pohon kian rapat. Semak-semak juga tumbuh dengan subur, seolah tempat ini tidak pernah dijamah oleh manusia. Sadar dari lamunan, Pak Kusno kembali melangkah. Namun seketika dia kembali berhenti. Ada sesuatu yang bergerak di depannya. Nafas Pak Kusno memburu. Jantungnya berdetak keras saat mengetahui benda apa yang membuat semak-semak di depannya bergerak. Ketak. Terdengar suara anting yang diinjak sesuatu. Pak Kusno mencoba untuk menguasai kesadarannya. Dia mundur perlahan sebisa mungkin, menjaga jarak dengan makhluk yang baru saja muncul di depannya. Kini tepat di depan Pak Kusno dengan jarak 10 meter, seekor harimau sebesar anakan sapi tengah berdiri menghalangi jalannya. Pak Kusno hanya diam. Dia tidak mau mengagetkan hewan buas itu. Pelan sekali dia melangkah ke belakang. Namun sialnya, si harimau seperti mengetahui keberadaannya. Hewan buas itu menolehkan kepalanya menghadap ke arah Pak Kusno. Pak Kusno menelan ludah. Kalau berurusan dengan demit dia masih berani melawan.
Namun jika berhadapan dengan harimau, nyalinya juga akan menciut. Lama mereka beradu pandang. Pak Kusno melihat mata kuning dan taring panjang yang mencuat dari bibir hewan buas itu. Belum lagi suara geraman yang ditimbulkan olehnya, hingga tiba-tiba saja hewan itu berbalik dan masuk kembali ke dalam hutan. Seketika Pak Kusno menghela napas lega, tidak terasa kakinya juga gemetaran, bahkan tubuhnya sudah basah oleh keringat. Setelah tenang, Pak Kusno kembali melangkah. Namun saat melewati tempat di mana harimau tadi berdiri, dia merasakan ada yang aneh. Sedari tadi jalanan yang ia lewati sedikit becek dan pasti meninggalkan jejak kaki. Tempat ini pun sama. Berulang kali dia mencari jejak harimau itu, namun dia tidak mendapati satupun jejak kaki. Pak Kusno kemudian melihat ke arah semak-semak di mana harimau itu muncul dan pergi, sama halnya dengan tidak adanya bekas tapak kaki. Semak-semak itu tidak ada yang rusak, bahkan nampak tak tersentuh. Sial, ucap Pak Kusno. Pantas saja hewan itu tidak menerekamnya. Ternyata yang dia lihat merupakan salah satu demit yang menghuni hutan ini. Seketika bulu kuduk Pak Kusno meremang hebat, perasaannya menjadi tidak tenang. Dengan kondisi seperti ini saja dia sudah melihat sosok yang menurutnya mengerikan. Bagaimana jika berada jauh di dalam hutan? Ingat dengan pesan Dayat jika ia harus menemukan gua sebelum malam, Pak Kusno kembali melangkah. Patokannya saat ini adalah pohon bambu kembar. Lama Pak Kusno berjalan jauh lebih masuk ke dalam hutan sesekali dia melintasi area berkabut. Namun karena cahaya matahari bersinar cerah, jadi dia masih bisa melihat dengan jelas. Sudah lama sekali Pak Kusno melangkah. Botol air yang ia bawa juga hampir habis. Namun ia tak kunjung menemukan pohon bambu yang dimaksud oleh Dayat. Sepintas ia memperhatikan sekitar, maju untuk melihat batang pohon yang menjulang tinggi. Kesadarannya muncul. Dirabanya batang pohon yang sudah berlumut itu. Tidak mungkin ada pohon bambu di sekitar tempat ini, kata Pak Kusno lirih. Segera setelah itu Pak Kusno duduk bersila. Dia menejamkan batinya, membaca beberapa doa yang dia tahu, berharap ia mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Kini tiba-tiba terdengar suara cekikikan wanita tidak jauh dari tempatnya bersila. Namun Pak Kusno masih diam, tidak menanggapi. Melek, perintah sosok itu dengan suara parau. Spontan Pak Kusno membuka matanya. Kini dia melihat di depannya tengah berdiri sosok perempuan bungkuk dengan rambut putih, wajah keriput serta memiliki taring di kedua ujung bibirnya. Apa perlumu? Tanya sosok itu. Lembah Pati, jawab Pak Kusno singkat. Sosok itu tersenyum memamerkan taringnya. Waktumu ngasih surup. Ora ketemu, ora bakal iso balik saka panggonan iki. Ucapnya parau dan langsung menghilang dalam sekedipan mata. Pak Kusno segera berdiri. Kepanikannya hinggap di batinnya. Maghrib sebentar lagi datang, tapi dia masih belum menemukan gua yang dimaksud. Bajingan kosuk maci, umpat Pak Kusno sambil membuang putung rokok yang dipeganginya ke tanah, lalu mengijakannya dengan kasar. Rasa marah pada Sukmaji tiba-tiba saja muncul di hatinya. Jika saja keluarga itu tidak melakukan ritual sesat, pasti semua ini tidak akan terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Geram Pak Kusno sambil mengusap wajahnya. Dia tidak peduli dengan nyawanya, tapi bagaimana dengan Dinda? Tidak mungkin dia menyerahkan darah dagingnya sendiri pada demit yang derajatnya tak lebih tinggi dari manusia. Terdengar suara cekikikan, seolah-olah sedang menertawakan kemarahan Pak Kusno. Mendengar itu ia menoleh ke arah sumber suara. Amarahnya kembali bangkit. Diambilnya kerikil yang ada di bawah kakinya. Kemudian dia lempar ke semak-semak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Metu, ucapnya keras. Namun tidak ada yang keluar, bahkan suara arangan pun tidak ada. Cukup lama, Pak Kusno memandangi semak-semak itu. Merasa demit yang mengganggunya sudah pergi, dia kemudian memutuskan untuk kembali berjalan. Kali ini di setiap langkahnya diselingi dengan zikir, berharap tidak ada gangguan yang menghambat perjalanannya lagi. Kus,
ucap suara tepat di belakangnya. Pak Kusno tidak menggubris, dia tetap berjalan ke arah depan. Kusno. Sekali lagi suara itu memanggil namanya. Kusno. Untuk ketiga kalinya suara itu muncul, jauh lebih keras daripada sebelumnya. Merasa dipermainkan, Pak Kusno menolehkan kepalanya ke belakang, berniat untuk melempar apapun ke arah demit itu. Namun sekali lagi, dia tidak mendapati seorang pun di sana. Justru setelah itu muncul suara-suara lain yang berdengung kencang di telinga laki-laki tua itu. Kepala Pak Kusno mulai terasa pusing. Semua suara itu bercampur menjadi satu. Ada yang mengarahkannya ke arah selatan, ada yang mengarahkannya ke arah utara, barat, dan timur. Bahkan ada juga yang terus memanggil namanya dan meminta untuk pulang. Pak Kusno menutup mata. Tangannya ia taruh di kedua telinga, berharap bisa mengurangi suara-suara yang membingungkan itu. Tetekin niatmu, Gus. Seketika Pak Kusno membuka mata. Dia mengenali suara itu. Aji, ucap Kusno lirih. Pandangannya menoleh ke arah segala arah, mencari sosok Sukmaji. Akan tetapi keadaan masih tetap sama. Tidak ada siapapun di sana, kecuali dirinya dan rimbunan pepohonan. Pak Kusno menghela napas. Dia benar-benar sedang dipermainkan oleh penghuni alas ini. Belum sempat dia berpikir lebih jauh, muncul suara lain, tepat di sisi kanannya. Sek, sek. Tuk, tuk, tuk. Terdengar suara langkah kaki yang sedang menginjak ranting dan dedaunan. Pak Kusno geram sekali. Dia sama sekali tidak takut dengan demit penunggu alas ini. Matu! Teriak Pak Kusno. Suaranya bergaung ke segala arah. Namun tetap saja tidak ada satupun dari mereka yang keluar. Lama Pak Kusno menunggu hingga... Bah! Terdengar suara tepat di samping Pak Kusno. Dia terlonjak hebat sampai-sampai tubuhnya jatuh di atas tanah. Sosok itu tertawa saat melihat Pak Kusno terjengkang. Kampret! Umpat Pak Kusno memegangi dadanya yang terasa ngilu. Bah, ayo dolanan, ucap sosok itu dengan senyum yang mengerikan. Pak Kusno menelan ludah. Tepat di depannya ada sosok anak laki-laki. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Pakaiannya compang-camping berwarna kecoklatan, seperti memiliki noda kusam tepat di tengah dadanya. Kulit bocah itu sepucat mayat. Matanya sendu dari lubang hidung dan telinganya keluar darah-darah segar. Sepersekian detik Pak Kusno diam, terhipnotis dengan sosok yang dia lihat. Wes memarip, mulai kono. Digoleki simbah mungko, kata Pak Kusno, mencoba untuk mengusir demit yang ada di depannya. Bukan malah pergi, anak laki-laki itu justru tersenyum, membuat bulu kuduk Pak Kusno berdiri kuat. Bibir bocah itu tertarik hingga di ujung pipi, kemudian dalam sekejap senyum itu menghilang. Simbah arep nang endi? Aku melu simbah yo, ucap bocah itu sambil melompat-lompat. Lembah Pati, ucap Pak Kusno singkat. Seketika wajah bocah itu menjadi ketakutan. Ih, akeh demit, medeni, medeni, ucap bocah itu sambil geleng-geleng kepalanya. Pak Kusno tidak menggubris. Setelah tenang dia kembali beranjak. Dia berniat meneruskan perjalanan. Beberapa kali dia menemukan percabangan jalan. Sialan, lagi-lagi percabangan jalan, ucap Pak Kusno panik, karena waktu yang sudah semakin mepet. Orang rono, dalane sisih kiwa, ucap suara anak kecil tepat di belakangnya. Pak Kusno kembali menoleh. Ternyata sedari tadi bocah itu terus mengikutinya. Namun karena suara langkahnya tidak menimbulkan suara, jadi Pak Kusno tidak mengetahui hal itu. Tidak menanggapi arahan bocah itu, justru Pak Kusno memilih ke arah kanan. Dia berpikir bahwa demit itu sedang mengelabuinya. Semakin lama berjalan masuk ke dalam semak-semak yang rimbun, bahkan dia hampir kesulitan berjalan menembusnya. Dikandeni kok ngeyel mbah. Ucap suara anak laki-laki dari arah pohon tidak jauh dari tempat Pak Kusno berdiri. Apa to pengenmu? Tanya Pak Kusno yang sudah mulai jengah.
sambil melihat ke arah sosok bocah yang mengintip malu-malu dari balik batang pohon. Tidak menjawab, bocah itu menggelengkan kepalanya dan tertawa cekikikan. Kemudian dia menuju ke arah berlawanan dengan jalan yang dituju oleh Pak Kusno. Sejenak Pak Kusno melihat ke depan, kemudian ke arah yang ditunjuk oleh demit itu. Memang benar, semak di depannya semakin rimbun, tidak mungkin dia bisa melewati jalan itu. Memantapkan hati, Pak Kusno melangkah mengikuti arah yang dituju oleh anak laki-laki itu. Jika memang itu tipu muslihat, dia sudah pasrah sepenuhnya pada Tuhan. 10 menit berjalan, Pak Kusno masih melalui semak-semak yang rimbun. Ya, setidaknya ada yang menemaniku, batin Pak Kusno saat menyadari kalau demit bocah itu masih mengikutinya. Dedemite diobong. Bocah selamat, dedemite diobong, bocah selamat. Ucap bocah itu berulang-ulang kali. Pak Kusno mencoba mendengar apa yang diucapkan oleh bocah itu. Saat sudah mendengar dengan jelas, dia semakin mempercepat langkahnya. Ia tahu maksud dari kalimat yang diucapkan oleh demit itu. Tepat saat dia keluar dari rimbunan semak, hatinya terlonjak bahagia. Beberapa puluh meter di depannya, dia melihat pohon bambu kembar. "Le, kayak panggonane?" tanya Pak Kusno pada sosok bocah itu. Si bocah mengangguk, namun ekspresinya terlihat ketakutan. Perasaan Pak Kusno mengatakan ada sesuatu yang berbahaya di depan sana. "Ulo gede, ulo gede," ucap bocah itu sambil mendesis-desiskan lidahnya yang penuh dengan darah. "Ya wis kono muleh, suwun ya wis ngancani," ucap Pak Kusno. Namun alangkah kagetnya dia. Tiba-tiba saja, bocah itu bergerak dan memeluk kakinya. Seketika Pak Kusno merasakan ada sensasi dingin yang menempel di area tubuh bawahnya. Setelah beberapa saat, demit itu melepaskan pelukannya dan mundur satu langkah, kemudian tangannya terangkat. Melambai-lambai minta Pak Kusno untuk membungkuk. "Aku raiso muleh," ucap bocah itu lirih tepat di telinga Pak Kusno. Tanpa tahu apa yang terjadi, seketika pandangannya mengabur. Rasa mual yang hebat muncul di dasar perutnya. Saking tidak tahan dengan rasa sakit yang timbul, Pak Kusno sampai harus menutup mata dan menggelengkan kepalanya. Lambat laun rasa mual mulai menghilang. Perlahan Pak Kusno membuka matanya. Namun betapa terkejutnya dia saat dirinya tengah berdiri di pintu masuk sebuah gua. Diarahkan pandangannya ke segala sisi mencoba memastikan kalau tempat ini adalah gua yang dia cari. Benar saja, tepat beberapa meter di depannya, Pak Kusno melihat ada sebuah batu besar yang berbentuk memanjang. Pak Kusno melangkah mendekat. Gua ini dulu yang pernah dia sambangi dengan Sukmaji. Dia masih ingat dengan batu yang memanjang itu, seolah seperti sebuah altar pemujaan. Gua itu tidak terlalu luas. Mungkin ukurannya hanya 5 kali 7 meter. Suasana di tempat itu sangat lembab. Bau amis dan kotoran kelelawar bercampur menjadi satu. Pak Kusno berjalan lebih mendekat lagi. Saat melihat di atas batu tubuhnya sedikit menegang, ada sesajen di sana. Seketika kepalanya menoleh ke segala arah, mencari manusia yang mungkin ada di tempat itu. Karena tidak mendapati siapapun, kembalilah Pak Kusno mendekati sesajen. Badannya ia bungkukkan dan mengamati. Ada bunga-bunga di atas tampah, ada dupa, ada kemenyan, kopi hitam, cawan berisi cairan hitam kental, serta kepala kerbau. Hati Pak Kusno mencelos, dia tahu fungsi dari sajen itu. Ketika Pak Kusno akan mencari tahu lebih banyak, terdengar suara percakapan dari arah luar. Sontak dia memalingkan kepala. Takut jika orang itu mengetahui keberadaannya, ia segera bersembunyi di bagian sisi gua yang gelap. Setelah beberapa saat, Pak Kusno melihat ada beberapa orang masuk ke dalam. Seorang pria dan wanita menggandeng satu orang anak kecil. Mata Pak Kusno membulat. Jantungnya berdebar kencang. "Tidak mungkin," ucap Pak Kusno sambil mencubit pipinya. Namun tidak ada rasa sakit yang muncul. Kesadaran merasuki batinnya. Saat ini dia sedang tidak berada di dimensi manusia. Hati Pak Kusno mulai diliputi rasa penasaran, memperhatikan orang-orang itu dalam diam. Sepintas ia melihat anak kecil itu enggan untuk masuk ke dalam gua. Namun sepertinya kedua orang dewasa itu bisa membujuknya. Karena beberapa saat kemudian mereka masuk bersamaan.
Pak Kusno masih memperhatikan. Mereka terus saja berjalan sampai ke depan batu. Entah apa yang dijanjikan. Namun bocah itu hanya menuruti semua perintah orang dewasa itu. Diuculin dhisik oleh klambine, ucap si ibu. Bocah itu hanya mengangguk, tatapannya kosong, tidak melihat ke arah orang tuanya. Tanpa banyak bertanya, satu persatu pakaian yang dia pakai dilepaskan dibantu oleh si ibu. Sedangkan ayahnya membereskan sajen dan ditaruhnya di depan batu memanjang itu. Saiki teturun ning dhuwur kene yo le. Ora suwe, mau sedelot, terus awake dhewe mulih. Ucap si ibu sambil menepuk-nepuk batu di depannya. Bocah itu mengangguk, naik ke atas batu dan mulai merebahkan dirinya. Pak Kusno yang mengetahui niatan dua orang dewasa itu merasa geram. Ingin sekali memukul orang itu. Tangannya terkepal kuat, amarahnya tertahan di dalam hati. Kemudian setelah si bocah terlentang di atas batu, kedua orang itu duduk di hadapannya. Si laki-laki mulai menghidupkan kemenyan dan dupa, sedangkan si wanita bersimpu dengan kepala menunduk ke bawah. Ketek-ketek. Terdengar suara bunyi aneh dari sisi gua lainnya. Sontak Pak Kusno memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Refleks ia memundurkan langkahnya, mencoba untuk lebih menyembunyikan diri. Benar saja, beberapa saat kemudian dia melihat dengan jelas ada makhluk bungkuk dengan kepala hampir botak yang menyisakan beberapa helai rambut. Kulitnya pucat kehijauan dengan tari yang mencuat dari bibirnya. Sengkolo, ucap Pak Kusno lirih. Sosok itu terus berjalan pelan menuju ke arah anak yang tertidur di atas batu. Sedangkan si laki-laki dan perempuan dewasa itu masih terus bersimpuh di depannya. Ingin sekali rasanya Pak Kusno meneriaki peringatan, mencoba untuk menghalangi apa yang akan dilakukan oleh mereka, namun seolah suaranya tertahan di tenggorokan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh laki-laki tua itu. Kini Sengkolo sudah berada di depan si bocah. Tangannya membelai rambut kepala anak laki-laki itu. Anak turune Trahya Sukmaji, ucap si laki-laki masih dengan bersimpuh. Sengkolo menyeringai. Pateni, ucapnya. Laki-laki itu segera berdiri mengambil pisau yang ada di depannya. Pak, ucap bocah itu saat melihat bapaknya sudah mengangkat tangannya dengan pisau yang tergenggam erat. Celup. Tanpa menjawab, laki-laki itu langsung menghujamkan pisaunya tepat ke jantung anaknya. Darah pun memercik ke segala arah. Tubuh bocah itu menggelepar. Sesaat kemudian diam. Mata Pak Kusno membulat. Dari mulutnya keluar teriakan yang tidak bisa didengar oleh siapapun. Kini dia melihat laki-laki dan perempuan itu meminum darah dari anak-anak laki-lakinya. Pak Kusno merasa mual. Hatinya benar-benar terasa sakit. Dedemit kai, wis ngundal sumpahku. Ojo sampai kejadian maneh. Waktu ngasih surup, ucap bocah itu sambil tertawa lirih. Pak Kusno membuka matanya. Tubuhnya sudah terduduk di tanah, sedangkan si bocah masih berdiri menatapnya. Leh, kata Pak Kusno parau. Matanya memerah, tenggorokannya terasa begitu sakit. Ingatan tentang kejadian yang baru saja ia lihat membuat dirinya begitu terasa pilu. Mbah, ayo mbah, ame surup, ucap anak laki-laki itu sambil melompat-lompat. Pak Kusno segera menghapus air matanya. Bajingan kalian, umpatnya. Dengan buru-buru dia bangkit, menatap ke arah pohon bambu yang ada di depannya. Sopo jeneng muleh? Tanya Pak Kusno memastikan. Sukri, ucap bocah itu. Pak Kusno tersenyum, mencoba untuk menyentuh kepala anak itu, namun dia seperti menyentuh kabut. Gerakannya menembus kepala bocah itu. Sowonyole, ucapnya. Bocah laki-laki itu hanya tersenyum dan langsung menghilang dari pandangannya. Kembali Pak Kusno melihat ke arah pohon bambu kembar. Dengan niatan yang jauh lebih kuat, dia melangkah maju untuk menuju gua yang menjadi awal dari semua permasalahan ini. Kowe sing mati, apa aku sing mati? Ucap Pak Kusno geram, mengepalkan tangannya dengan kuat-kuat. Kini Pak Kusno sudah berdiri di depan pohon bambu kembar.
Jika dilihat lebih dekat, pohon itu seperti dua penjaga yang berdiri di antara jalan setapak berkelok. Baru saja dia mau melangkah maju, tiba-tiba saja ada yang bergerak-gerak. Dia tahu rintangan tidak akan berhenti sampai di sini. Tepat di depannya dia melihat dua ekor ular besar yang berwarna hijau dan kuning. Pak Kusno tahu itu bukan ular biasa. Tubuh mereka melingkari ribunan pohon bambu dengan sisik yang mengkilap serta mata kuning. Dan ada semacam mahkota di kepalanya. Nyali Pak Kusno menciut. Hatinya bertanya-tanya. Bagaimana dulu Sukmaji melewati mereka? Batin Pak Kusno. Salah satu ular itu mulai bergerak, mengarahkan kepalanya yang cantik ke arah Pak Kusno. Refleks laki-laki tua itu mundur beberapa langkah. Kewaspadaannya meningkat. Manungso, kata suara ular itu bergaung di telinga Pak Kusno. Desisnya benar-benar membuat tubuhnya lemas seketika. Sial, tadi macan, sekarang ular. Tempat apa ini sebetulnya? Ucap Pak Kusno dalam hati. Iki tutup panggonanmu. Apa pengenmu? Kata si ular itu. Lembah Pati, ucap Pak Kusno singkat. Mreneo, manungso, ucap ular itu. Pak Kusno menelan ludah, pikirannya beradu. Bagaimana jika saat dia maju tiba-tiba saja demit itu memakannya? Dagingmu kue alot. Aku radoyan menungso tua, ucap si ular kuning, seolah tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dalam ketakutannya, Pak Kusno merasa terhina oleh ucapan siluman itu. Pelan-pelan dirinya mendekat, melangkah untuk menuju ular yang mungkin ukurannya sebesar pohon kelapa. Kini dengan jarak 5 meter kepala mereka saling beradu. Lama mereka saling menatap. Pak Kusno tidak berani memalingkan wajahnya. Kowe wis ngertikan sekuensine yen mlebu bangunan iki. Apa sing mbok gawongke aku? Tanya ular itu dengan suara wanita. Ora ono, urusanku karo demit sing ning Lembah Pati. Aku ora bakal ngei apa-apa, tegas Pak Kusno. Ular itu bagian menyeringai, menampilkan taringnya yang tajam. Kepalanya terangkat tinggi seperti bersiap untuk mematuk Pak Kusno. Ora gawa apa-apa, ya ora oleh lewat, ucap ular itu. Menyadari bahaya yang akan menyerangnya, Pak Kusno secepat kilat bergerak ke arah samping. Namun tanpa dia ketahui, ekor dari ular itu juga menyabet dari arah belakang. Pak Kusno mengerang kesakitan, tubuhnya terpelanting. Ekor ular itu menyabet dengan keras, mengenai dadanya. Pak Kusno batuk, darah segar mengalir dari mulutnya. Si ular kembali bergerak, kepalanya terangkat tinggi mengarah pada Pak Kusno. Mulyo, iki duduk panggonanmu, ucap si ular sambil mendesiskan lidahnya. Pak Kusno menggeleng, niatannya sudah bulat untuk bisa menyelamatkan cucu perempuannya dan Ahmad. Dedemit kae ra bakal iso mbok obong. Percuma, kowe mung setor nyawa, kata si ular. Urusanku, nyawa ya nyawaku, kowe rasa kakan cangkem, ucap Pak Kusno. Si ular terus mendesiskan lidahnya, seperti marah dengan ucapan Pak Kusno. Menungso pancen ora pernah iso dikei ngerti. Pak Kusno berpikir cepat. Waktu sudah semakin pendek. Bagaimana cara melewati siluman ular ini? Kalaupun dia nekat berlari ke depan dengan mudah, dia bisa menangkapnya. Ular itu kembali bergerak. Kali ini dia mencoba untuk mematuk Pak Kusno yang masih terduduk di tanah. Beruntung dirinya masih memiliki tenaga untuk berguling ke samping. Sial, ucap Pak Kusno, masih terus memegangi dadanya. Rasa panas yang timbul akibat sabetan ekor ular itu masih terasa menyakitkan. Bahkan saat Pak Kusno mencoba untuk meraba kulitnya, terdapat rasa perih yang membuatnya mengerang. Tidak ada waktu lagi bagi Pak Kusno. Siluman itu kembali menatap ke arahnya. Suara desisanya menggema keras di telinga tuanya, seolah-olah menjadi penanda kematiannya.